Salam, selamat siang jemaat Murtadin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, orang-orang yang mengikuti jalan lurus, orang-orang yang berada di dalam sukacita Tuhan. Saudara, kesempatan ini adalah menjawab apa yang ditulis oleh Saudara Yahya Waloni. Dia bilang surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Kalau Anda bisa memastikan itu dari mana Anda dasar ngomongnya, Saudara Yahya Waloni, saya nggak tahu itu. Tetapi kalau apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, saya dulu mengajar tafsir Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang memastikan orang masuk surga. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga. Bahkan ya, di dalam Al-Quran surat ke-46 ayat 9, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bertanya kepada Muhammad, apakah kamu masuk surga atau tidak? Lalu Nabi Muhammad menanti sampai ada satu wahyu turun seminggu kemudian, lalu turunlah ayat itu berkata bahwa saya bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Jadi kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Aku tidak paham apakah aku masuk surga atau tidak. Profesor Dr. Quraisy Shihab juga ketika diwawancara oleh wartawan apakah dia masuk surga atau tidak. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini bahwa tidak ada kepastian, bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Jelas sekali ayat itu, Saudara Yahya Waloni. Itu. Kalau saudara dulu adalah pendeta, tentu nggak akan murtad, saudara, nggak akan jadi mu'alaf, nggak mungkin, karena beda jauh dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang waktu itu, kepada murid-muridnya yang setia, ya. Yohanes 6 ayat 47, man amana bi ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Man amana ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia pasti kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Jadi siapa yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Jadi sungguh luar biasa loh ayat ini. Kalau saudara itu pernah menjadi orang Kristen, pasti bahwa masuk surga itu pasti. Kemudian di dalam ayat yang lain, Yohanes 10 ayat 28, itu kepastian masuk surga itu hanya ada dimiliki oleh orang Kristen. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus mati di atas kayu salib. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memaksa, menipu, menyesatkan dia. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Wala ahadun yahtifu minni. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Itu kalau orang itu sudah membaca Injil, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jadi nggak mungkinlah masuk
masuk pindah agama seperti yang saudara lakukan itu. Dan saudara tahu sekarang bahwa setiap saya live itu banyak sekali orang yang menonton saudara Yahya Woloni. Jangan kamu mempermalukan dirimu karena kebodohan. Janganlah mempermalukan diri karena karena cuti otak. Kalau orang itu benar-benar mengerti firman Tuhan, nggak mungkin melakukan hal yang sama seperti saudara itu. Nah, Yesus itu, di dalam kesempatan ini saya mau bilang bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Lukas 7 ayat 48. Lukas 7:48, Yesus berkata kepada perempuan itu, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi Yesus mengampuni dosa. Itu. Karena apa? Karena dia Tuhan. Waktu hidupnya di dunia ini, adanya di dunia ini, Yesus melayani banyak orang. Bertemu dengan banyak orang, pergi kemana-mana, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan bertemu dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, kemasukan setan. Yesus cukup mengatakan, hei iblis keluar kamu, hei setan keluar kamu, sembuh kamu. Kepada Lazarus yang sudah 4 hari mati, keluarlah kamu. Lazarus yang 4 hari mati itu hidup kembali. Lalu kamu bilang itu izin Allah. Dia sendiri yang mengizinkannya. Bahkan dia berkuasa atas nyawanya. Aku bisa mengambil kembali nyawaku. Begitu kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi di Lukas 7 ayat 48 itu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Lalu bertanyalah orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, siapa orang ini kok bisa mengampuni dosa? Ya dia mengampuni dosa karena dia berkuasa atas dosa itu, sehingga dia tidak melakukan dosa. Sedangkan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu memohon ampun atas dosanya. Quran surat ke-47 ayat 19, Quran surat 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Jadi tidak ada yang lain selain daripada dia. Surat ke-47 ayat 19. 47 ayat 19. Naik. Ya, surat itu ayat yang ke-19. Kita baca fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika. Arabnya saya nggak bisa tulisan Indonesia, naik ke atas sedikit. Naik. Itu ayat 19, Al-Qur'annya 19, Arabnya. Naik lagi. Bukan. Itu. Terus lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ini supaya penonton bisa membaca ini. Walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Maksudnya tempat tinggal ini kamu di surga atau di neraka. Allah tahu apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan, Tuhan tahu. Begitupun apakah kamu pantas masuk surga atau tidak. Ini di ayat ini Nabi Muhammad harus memohon ampun atas dosanya. Tetapi yang ayat yang sudah saya bacakan tadi, Yesus mengampuni dosa orang. Bagaimana Anda mengatakan bahwa
bahwa orang Kristen masuk neraka. Itu. Quran surat ketiga ayat 55. Quran surat ketiga ayat 55. Ya, bahwa orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus Kristus, ayat 55, ya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Yesus disucikan dari orang-orang kafir. Siapa? Yaitu ahli Taurat dan ahli Farisi, orang Farisi. Supaya tidak ada orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab mereka itu akan merusak nanti, akan melakukan demo, akan demo kepada Yesus berjilid-jilid. Bagaimana Yesus ini harus ditangkap dan harus dibunuh. Bahkan diusahakan Yesus harus disalibkan. Kenapa? Karena Yesus itu mengadakan mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu sudah berjenggot. Jenggotnya sudah panjang-panjang, sudah putih-putih. Tetapi Yesus rambutnya belum ada yang putih. Karena masih muda, umur segitu sudah melakukan mukjizat. Orang mati, hidup kembali, tuli mendengar, bisu berbicara. Orang semuanya mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka demolah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena mereka tidak suka dengan Yesus Kristus karena melakukan mukjizat seperti itu. Nah, kalau saya mengajar seperti ini pun akan didemo. Dan saya sudah merasakan akibat daripada apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, yaitu Yesus Kristus, hidup toleransi dan damai. Masuk penjara saya, itu. Kapok, bukan masalah kapoknya. Kalau orang di penjara ya semuanya kapok, gitu. Tetapi karena saya berbicara toleransi dan damai, hidup menurut kebenaran, berbicara yang benar, maka saya nggak pernah takut sedikit pun. Yahya Waloni, kamu ngomong kasar, ngomong tidak benar, ngomong ngawur semacam itu, sudah dilaporkan oleh Yosua Tewu ke Bareskrim, nggak ditangkap-tangkap kamu itu. Memang kamu punya ilmu kebal. Kebal apa? Kebal hukum. Karena banyak pendukung. Saya mungkin nggak ada pendukung. Saya tidak punya pendukung. Saya hanya berbicara yang benar, saya hanya berbicara tentang toleransi dan damai, saya berbicara tentang hidup kasih di dalam Kristus. Kamu ngomong sembarangan, khutbah sembarangan kayak begitu. Semau kamu. Tetapi saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menyadarkan mereka. Bahkan, kembali ke ayat tadi, berada di atas orang kafir. Ya. Orang Kristen itu berada di atas orang kafir. Menyucikan dari orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang menjadi pengikut Yesus Kristus, orang Kristen, orang Nasrani yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi orang yang mengikuti Yesus Kristus menurut Al-Quran ini akan berada di atas orang kafir sampai hari kiamat. Itu sampai sekarang ini. Berarti saya ini di atas Yahya Waloni gitu. Saya di atas kamu, kamu di bawah. Saya di atas menurut ayat ini. Jadi kalau kamu bilang bahwa orang Kristen neraka, saya mau tunjukkan bahwa orang Islam itu semuanya pasti masuk neraka menurut Al-Quran. Surat ke-19 ayat 71 dan 72. Surat ke-19 ayat 71 dan 72.
perlihatkan ayat ini kepada pembaca kita di seluruh dunia ini, supaya tahu semua, gitu. Supaya tahu semuanya. Tadi sudah benar. Ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang mengikuti Al-Quran yang tidak mendatangi neraka itu. Artinya pasti datang ke neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Hatmam maqdiyya. Hatmam maqdiyya itu ada di dalam neraka. Jadi semuanya pasti masuk neraka. Ayatnya? Ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian, jadi setelah mereka ada di neraka, kemudian kami akan memasukkan dia ke dalam, memilih mereka, mengambil mereka dari antara mereka yang mereka yang zalim, dibiarkan tertidur, tertunduk malu di situ. Jadi begitulah saudara-saudara, bahwa ayat 71 itu pasti masuk neraka semua. Pasti masuk neraka semua. Dan Allah akan memilih di antara orang-orang yang bertakwa itu. Dan orang-orang yang zalim dibiarkan di dalam tetap di neraka dalam keadaan tertunduk. Jadi jelas sekali kamu Yahya Waloni. Apalagi kalau macam Yahya Waloni itu yang masuk Islam, padahal Al-Quran ini gimana? Padahal Al-Quran melarang orang-orang orang-orang Kristen untuk masuk Islam. Jelas sekali saudara Yahya Waloni. Kalau saudara meninggalkan Yesus, itu sudah pasti masuk neraka. Itu. Terkutuk orang Kristen yang masuk Islam. Di dalam Al-Maidah ayat 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallah fi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Quran surah kelima ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kalau ada orang Kristen macam Yahya Waloni masuk Islam, terkutuk sampai hari kiamat. Nggak usah baca Alkitab, nggak usah baca Alkitab. Alkitab pasti mengutuk semua orang Kristen yang pindah agama. Semua orang Kristen yang pindah agama pasti hidupnya terkutuk, hidupnya menderita. Sebut saja siapa artis yang masuk Islam, pasti hidupnya menderita, nggak akan bahagia. Berbeda dengan saya, walaupun saya masuk penjara, tetap bahagia, saya tetap sukacita. Itu kenapa? Karena kepastian masuk surganya itu. Kita menderita di dunia, tapi kita pasti masuk surga. Gitu. Kebahagiaan apapun yang diterima oleh orang di dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan karena terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Catat semua orang Kristen yang masuk Islam. Dan kemarin saya menerima satu orang terima Yesus. Kemarin yang lagi orang Kristen masuk Islam, balik lagi. Saya nggak perlu share di sosial media, cukup mereka cerita saja di channel lain, suruh cerita.
bahwa dia telah dipengaruhi karena nonton video Saifuddin Ibrahim. Pasti itu. Rata-rata begitu. Jadi orang Kristen yang masuk Islam, itu pasti hidupnya akan terpuruk. Kamu boleh kaya raya karena kamu khutbah sini, khutbah sana. Tapi hatimu kamu tidak bisa bohongi, Saudara Yahya Waloni. Kamu mengingkari dirimu sendiri. Setiap orang yang murtad itu akan digantikan oleh Tuhan. Dia akan lari dan meninggalkan penderitaan itu dengan penderitaan yang lebih hebat lagi. Kamu menderita di Kristen, tapi begitu kamu masuk, pindah agama, kamu akan tetap menderita. Karena Al-Quran yang ngomong, Al-Quran yang mengutuk kamu sendiri. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Sesiapapun yang meninggalkan ajaran Yesus Kristus, dia tidak punya bapa dan dia juga tidak punya anak. 2 Yohanes 1 ayat 9. Dan aku memberi ayat 9-nya. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, Yahya Waloni dan teman-temannya, mualaf, tidak memiliki Allah. Jadi orang yang meninggalkan Yesus, dia tidak memiliki Allah. Apakah Allah itu adalah rasa damai di dalam hati, sukacita di dalam penderitaan sekalipun. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dinikmati oleh orang karena harta dan kekayaan. Hanya bisa dinikmati oleh orang Kristen yang di dalamnya ada Yesus. Jadi setiap orang yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, yang tetap di dalam Yesus Kristus, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi dia tetap memiliki. Jadi lucu. Ada apa kamu Yahya Waloni? Apakah kamu jahat dulu waktu di Kristen? Kok lebih jahat lagi setelah jadi orang Islam? Kok malah merusak Islam itu sendiri? Jangan-jangan kamu ini yang dibenarkan oleh Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dia bilang, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Sudah rusak oleh orang Islam sendiri, kamu masuk lagi. Ditambah rusak oleh mantan Kristen. Padahal orang Kristen itu baik-baik loh. Enggak sejahat mulut kamu. Kamu sering itu ngata-ngatain saya. Saya nggak ngata-ngatain kamu. Kamu bilang, Saifuddin Ibrahim, sarapan pakai daging babi. Makan siang, anjing. Kalau makan malam, daging setan, kamu bilang. Sama kayak tetangga saya aja kamu tahu. Tetangga saya aja nggak tahu saya masak apa. Paling saya bawa dari kebun, saya kasih pisang, saya kasih sayur. Saya nggak berani kasih masakan dari rumah saya takut mereka nanti nggak kasih apa-apa. Jadi sampai begitu. Nah, saudara Yahya Waloni ini harus tahu. Coba buka lagi saya Wahyu 18. Wahyu 22 ayat 18. Kamu sudah menambah-nambah di luar daripada yang Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar
kitab ini, yang mendengar nubuat-nubuat ini, yang mendengar, yang membaca Alkitab, gitu maksudnya Yahya Waloni. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi lu nambah-nambah Yahya Waloni. Orang Kristen pasti masuk surga, lu bilang orang Kristen masuk neraka. Dari mana kamu bilang seperti itu? Kamu nulis buku itu sudah mikir belum? Apa akibatnya? Saya bingung dengan kamu ini. Coba berani gak ketemu saya? Nggak usah debat ini. Kita ketemu baik-baik aja. Saya mau membuktikan kamu itu benar-benar garang kayak di mimbar atau kagak. Kita buka Al-Quran, kita buka Alkitab. Kita buka dua-duanya itu. Kita sharing berdua. Benar nggak saudara itu pemahaman saudara yang katanya adalah bekas rektor Papua? Saya nggak tahu mahasiswamu berapa, kamu bilang kamu yang mempendetakan pendeta. Pendeta apa yang dipendetakan oleh kamu? Benar nggak kamu orang Islam? Benar bisa ngaji nggak lo? Ngerti alif bengkong kagak lo? Ustadz Yahya Waloni segera bertobat sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Coba buka Roma 5 ayat 9 dan 10. Roma 5 ayat 9 dan 10. Kita ini sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan oleh, dan mereka, Roma 5 ayat 9 dan 10. Itu Roma 5 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi mengaku Yesus yang mati di atas kayu salib, yang meneteskan darah itu, artinya kita dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Jadi kita bukan orang benar. Saifuddin Ibrahim bukan orang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi karena kita mengaku darah Yesus yang menetes di atas kayu salib, yaitu menderita bagi orang lain, maka kita dipastikan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, kita selamat dari neraka. Ayat 10, sebab kalau kita ketika masih seteru, apa? Masih bernapas, masih bernyawa, masih berdarah. Selama kita masih berdarah, itu ada saja keinginan kita untuk nipu, untuk bohong, untuk bela diri. Nah, itu namanya kita dibenarkan, masih seteru, masih bermusuhan dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita diperdamaikan oleh Allah karena Yesus mati di atas kayu salib. Kita disuruh berdamai. Kenapa? Dia mati di atas kayu salib. Menderita di atas kayu salib. Itu maksudnya Yahya.
kematian anaknya. Lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan. Jadi dalam keadaan bermusuhan dengan Allah, kita diperdamaikan. Dan kita sekarang terus diselamatkan. Sekarang telah diperdamaikan. Apa katanya? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Jadi Yesus hidup kembali, kita selamat. Dengar baik-baik ya Waloni, semua pemimpin agama dunia hidup mati selama-lamanya. Krishna, pendiri agama Hindu, hidup mati, kuburnya mati, dikuburkan. Buddha Gautama hidup mati, kuburnya. Konghucu mati, nggak bangkit-bangkit. Nabi Muhammad juga sekarang kuburnya ada di Masjidil Nabawi. Masih ada kuburnya. Tetapi Yesus hidup kembali. Bangkit, hidup kembali. Untuk menyelamatkan kita. Nah itulah yang dimaksud, kita pasti akan diselamatkan. Diselamatkan itu maksudnya masuk surga. Maka setiap orang yang ikut Yesus Kristus itu pasti akan hidup kekal selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi Yesus naik ke surga. Jadi setelah matinya tadi dia naik ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ketika Yesus sudah ada di sana, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah ya Waloni meninggalkan Yesus, neraka loh, neraka. Gitu. Ini ayatnya, baca baik-baik. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu kata Yesus kepada setiap orang. Nah sekarang saya masih hidup, masih di dunia ini. Saya belum punya tempat, hanya baru dikasih dalam catatan saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Karena Yesus Kristus sendiri yang menjamin saya masuk surga. Dia sudah menjamin Saifuddin Ibrahim pasti masuk surga. Karena dia ikut menderita. Dipenjarakan karena Yesus Kristus. Saya masuk penjara bukan karena maling. Saya tidak korupsi. Saya nggak pernah bohong. Hanya keinginan orang-orang tertentu saya dimasukin penjara. Lucu. Kasusnya lucu. Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, penderitaan yang dialami oleh saya tidak sebanding dengan kenikmatan yang sudah Tuhan siapkan, kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Dan kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa kita dipastikan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang boleh selamat. Hanya nama Yesus Kristus. Di luar nama Yesus nggak akan selamat. 4. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi luar biasa itu. Ya Waloni. Saya tunggu respon kamu ya. Kita ketemulah.
Kita ketemu nanti, kita ngobrol aja. Ngobrol baik-baik aja. Apa kata firman Tuhan di sana? Pasti kamu hafal ini ayat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba ke ayat 11, tadi ayat 12. Ayat 11-nya begini bunyinya. Yesus adalah batu yang dibuang tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kamu sendiri itu siapa? Yahya Waloni. Namun Yesus itu telah menjadi batu penjuru. Gitu. Siapa yang membuangnya? Kamu sendiri, alias Yahya Waloni. Gitu. Pasti kamu baca ayat ini ya. Ini mah bukan ngamuk, enggak. Cuma bercanda doang, karena kamu ini, Yahya Waloni ini pelawak agama. Dia pelawak. Agama nggak boleh jadi lawakan, saudara. Serius kita. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Itu. Kenapa hidup ini hanya sekali? Hidup ini hanya sementara. Dan hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Setelah itu kita nggak bisa lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Kira-kira umur kamu dengan saya, kira-kira Tuhan mana ya? Tuhan kamu di dalam Kristen, Tuhan kamu. Saya baru 15 tahun jadi orang Kristen. Tapi di dalam Islam, Tuhan saya daripada kamu. 41 tahun. Saya menjadi Muslim. Saya guru Al-Quran. Saya mengajar hadis. Murid-murid saya bilang saya ini guru besar. Tapi saya bukan imam besar. Imam besar saya adalah Yesus Kristus. Bukan imam besar yang tidak bertanggung jawab. Imam besar harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia katakan, terhadap apa yang ia lakukan. Hukum yang kita mau lakukan itu, berlakukan itu, kita harus tanggung jawab terhadap hukum yang mau kita perjuangkan itu. Masa melarikan diri dari hukum? Nggak boleh. Seorang yang Indonesia, warga Indonesia yang baik, itu harus bertanggung jawab. Nah, imam besar kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia adalah gembala sejati, bukan gembala palsu. Yesus Kristus adalah imam besar sejati, bukan imam besar palsu. Bukan guru besar palsu. Saya bisa aja guru besar palsu. Kenapa? Dulu diangkat jadi guru besar waktu di Islam, di Kristen. Yang nggak diakui lagi. Karena dia masuk Kristen. Saya berharap saudara Yahya Waloni untuk sadar melakukan kegiatan yang benar. Gitu. Hari-hari ini orang setiap hari itu ratusan Muslim masuk Kristen. Hari-hari ini. Dan saya ajarkan semua orang Kristen untuk menjadi teladan di segala tempat. Di tempat pekerjaannya, di pelayanannya, dimanapun mereka berada harus jadi teladan. Saya larang orang Kristen untuk merokok. Kenapa nggak merokok? Yesus nggak merokok. Coba kalau Yesus merokok, saya juga ikut merokok. Saya akan ikut merokok. Nah, saya kira saudara Yahya Waloni tahu ini maksud saya ya. Saya berharap saudara mengambil siap siaga untuk menjadi orang Kristen lagi. Tapi ya namanya juga sudah malu ya.
nggak apa-apa lah. Maksud saya khutbahnya itu silakan yang bagus-bagus gitu. Tapi kenapa saya harus tanggapi ini? Ya, satu, Yesus mengampuni dosa. Artinya hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Yang kedua, Rasulullah Muhammad harus meminta ampun atas dosanya dan dosa orang-orang mukmin laki, mukmin perempuan. Harus meminta ampun. Yesus mengampuni dosa. Supaya dosa kita diampuni, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa diampuni. Hanya itu jalannya. Tapi kalau kamu masih berkeras hati, tetap aja. Tetap saja. Hidup ini hanya sebentar, nggak lama. Yang ketiga, setiap orang, kata Al-Quran, setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus itu berada di atas orang kafir. Jadi di atas orang kafir itu orang pengikut Yesus. Mohon maaf ya, itu Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Walaupun banyak ayat-ayat yang ngeledek orang Kristen, orang Yahudi, tidak masalah. Tapi saya harus pakai ayat-ayat itu supaya kamu juga tidak kaget. Gitu. Jangan pakai, kalau baca Al-Quran, jangan pakai kacamata kuda. Yang satu dibaca, yang lain tidak. Satu dipakai, yang satu tidak. Pakai kacamata yang benar. Baca dengan tulus murni hati. Kamu akan sampai kepada kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Kamu, saya lihat, saya dengar khutbah-khutbah kamu itu masih ada sisa-sisa ayat-ayat Alkitabnya gitu. Istilah-istilah gaya-gaya kamu itu. Bagus juga, saudara. Saya berterima kasih kamu masih mengingatkan saya. Mungkin ada yang menanggapi buku kamu, video kamu. Saya bukan menanggapinya untuk agar subscribe saya banyak, nggak ada urusannya. Saya hanya disuruh sama anak-anak muda, Abi segera bikin channel katanya. Anak muda yang nyuruh saya. Saya mah nggak peduli dengan subscriber, mau berapa, mau apa, saya nggak ada butuhnya. Saya hanya rindu Indonesia terima Yesus Kristus sehingga Indonesia menjadi negara toleransi di muka bumi. Hanya dengan Injil. Tidak bisa dengan ajaran lain, dengan budaya lain. Budaya Injil itu adalah budaya kerja, budaya melayani, merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Rendahkan hatimu. Rendahkan dirimu. Supaya tidak ada lagi yang merendahkan kamu. Oh, sudah rendah. Saya hanyalah anjing mati di hadapan kamu. Di hadapan semua orang. Bahkan di hadapan keluarga saya. Saya sudah anggap saya anjing mati di hadapan mereka. Nggak ada gunanya saya ini. Untuk apa saya? Tidak diperlukan lagi. Hanya karena Yesus yang memberikan saya kekuatan hidup. Hanya nama Yesus. Hanya karena mau menginjil. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya sudah keliling Eropa, Amerika, Australia. Itu adalah tapak tilas orang-orang yang menginjil cinta Tuhan. Namun keturunan nenek moyang pendiri Eropa, Amerika sekarang sudah hidup penuh kekayaan. Mereka melupakan Tuhan.
Gereja-gereja di Amerika sekarang tinggal orang tua. Nggak ada gairah hidup, mencintai sesama manusia. Mereka tidak percaya Tuhan lagi. Di Eropa, gereja dijual. Di Australia, keadaannya sama. Tapi saya bersyukur gereja-gereja Indonesia di Amerika itu menampakkan diri karena mereka memang dari Indonesia datang ke Eropa, datang ke Amerika, cinta Tuhan luar biasa. Banyak mantan-mantan Muslim yang jadi pendeta di Amerika, bahkan di California, negara bagian California, adik dari Hamka, Buya Hamka, jadi pendeta di sana. Saya baca buku kesaksian dia, itu luar biasa. Keberanian adik dari orang yang paling saya kagumi waktu itu adalah Hamka. Jangan ditambah oleh saudara Yahya Woloni masuk Islam, ngerusak Islam dari dalam. Atau memang dugaan saya benar, Tuhan mengirimkan kamu untuk masuk Islam. Supaya merusak dari dalam. Bagus juga itu. Merusak Islam dari dalam. Hore! Bagus. Tuhan mengirim kamu, mengutus kamu. Kamu adalah utusan Allah di Islam untuk ikut menghancurkannya. Sementara saya berharap bahwa mari kita bersaing dengan sehat, menyebarkan agama dengan sehat, tanpa harus demo, tanpa harus menghina, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak produktif. Mari kita jaga hati kita, jaga mulut kita. Kamu bilang saya dapat gaji banyak di Kristen. Sebulan ratusan juta. Wah, enak sekali jadi orang Kristen. Kalau begitu saya sudah punya banyak rumah dong, Yahya Woloni. Kalau saya dibayar jadi Kristen ini. Kamu tahu nggak saya menderita? Itu anak-anak rohani saya tahu saya menderita dari Kristen, dalam Kristen. Ada anak-anak rohani saya yang sekarang hanya simpatisan, belum mau terima Yesus, nggak apa-apa. Tapi saya tetap menunjukkan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup saya. Saya percaya ada waktu Tuhan. Anak saya 3 masih Muslim. Masih Muslim. Jadi saya berharap saudara Yahya Woloni segera bertobat. Ingatlah Yahya Woloni, ingat. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada damai. Hanya dalam Yesus hidup damai itu. Saya bilang kepada anak-anak rohani saya, kamu nggak usah jadi orang Kristen. Ikutin ajaran Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Kalau sekarang kamu belum ada kesempatan untuk disalib, ya hidup menderita gitu loh. Ikut menderita. Bersama orang-orang yang menderita. Bersama orang-orang yang susah. Gitu. Jangan nyusah-nyusahin. Jangan menghina. Saya bisa bertanggung jawab siapa saja yang mau debat dengan saya. Debat tentang iman. Saya nggak akan mundur, saya nggak pernah mundur sedikit pun. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus begitu, saudara Yahya Woloni. Berkat mulut kita, berkat tangan kita, berkat iman kita, semangat kita. Gitu. Belum apa-apa, lu ajak perang.
Perang apa? Ini bukan zaman Belanda lagi, Yahya. Belanda, Jepang sudah nggak ada. Peperangan kita adalah melawan mental-mental busuk. Orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Orang yang meninggalkan kebenaran. Itu harus dilawan bersama Jokowi. Bersama Tuhan Yesus maksud saya. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara kaum Murtadin di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Saya berterima kasih karena doa-doa saudara yang luar biasa kepada saya dan bahkan ikut prihatin dengan orang-orang yang saya layani, yang saya datangin, yang di Soe, yang di Papua, juga di Nias. Itu saya belum ini selamat siang teman-teman di Nias, hamba-hamba Tuhan di sana, dan banyak orang yang masuk Islam balik lagi dan saya baptis di Nias. Saya belum ke Mentawai ya. Terima kasih saudara yang ada di Mentawai, tapi saya tetap punya hati di sana, yang di Soe, yang di NTB juga di Bima, lebih-lebih di Bima ya. Aduh, saya kangen dengan kakak saya, adik saya di Bima, saudara-saudara saya. Kemarin saya ketemu dengan saudara saya di adik-adik, seperti adik saya sendiri, saya menangis, kami pelukan gitu. Aduh, luar biasa, terima kasih semuanya. Walaupun kamu masih Islam, maafkan saya kalau saya ini mungkin menyakiti hati kamu, tetapi saya tidak sengaja, tidak sengaja untuk menyakiti kamu. Saya ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk membela orang-orang Kristen, untuk membela orang-orang yang cinta damai, yang cinta kasih setia Tuhan. Yang ada di dalamnya adalah hati Bapa, hati mengasihi. Itu yang saya mau katakan. Jadi ampuni saya secara manusiawi, tetapi saya pasti masuk surga. Kesalahan yang telah saya lakukan berapa besar pun, walaupun dosa saya merah seperti kirmizi, ya, akan diputihkan seperti kapas, akan diputihkan seperti salju. Saya akan dibersihkan. Saya telah dibersihkan oleh Tuhan. Bahkan lewat penjara saya lebih dibersihkan lagi. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara semua. Selamat siang. Maju terus di dalam, saya berdoa untuk pekerjaanmu. Oh, ada yang nelpon? Oh, boleh. Silakan. Ada yang mau nelpon saya ya? Sakarepe. Halo? Salam. Ya, salam. Salam Abi, ini Wisnu. Oh, Wisnu. Ya. Bangga meninggalkan Islam dan ikut Yesus Kristus Allah yang benar, Abi. Ya. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, tidak ada kerugian, Nabi. Haleluya. Jadi Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wisnu, mati aja untung, bagaimana hidup? Jadi jangan mau mati. Gitu. Terus untungnya ada yang keselamatan itu pasti dalam Roma 5 ayat 9 kan? Ya. Ya, mungkin kalau bagi saya ngikut Yesus itu luar biasa lah. Walaupun susah payah seperti yang dibilang Abi, tapi hati ini terasa damai karena Yesus Raja Damai. Iya, amin. Ya, luar biasa lah Abi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya murid Pak JT. Ini semangat namanya. Kan, Pak JT. Berarti saudara tidak perlu dinasihati, jangan ikut Yahya Walonik. Gitu aja. Saya muridnya Pak JT, tahu kan? Iya. Oke, Pak Abi. Ya,
Selamat siang ya, Wahyu. Oh, Don. Oh, sekarang Don. Anan. Oh, Anan kepala ini. Halo. Ya, Salam. Salam. Iya. Shalom Pak Saifuddin. Saya dari Surabaya. Ya, ini mau tanya ya. Kan Allah itu kan adil. Halo? Ya. Ya, kan kalau di dalam Islam kan Allah kan katanya adil ya, benar dan adil. Dan itu kan ada tertulis di dalam Al-Quran. Nah, yang saya mau tanyakan itu kenapa kalau Allah adil itu, kenapa kok tindakannya itu tidak adil? Karena Isa Al-Masih kan disebut anak yang suci. Isa Al-Masih disebut anak yang suci. Terus Isa Al-Masih juga di surat 2 ayat 158 itu Isa Al-Masih itu diangkat ke hadiratnya. Nah, sedangkan Muhammad itu ceritanya di hadis sahih Al-Bukhari itu Muhammad itu matinya diracuni. Ya. Itu gimana Pak Saifuddin? Ya, itu sebenarnya perlu ditanyakan kepada Yahya Waloni. Gitu. Oh begitu. Iya. Pasti kalau Yahya Waloni jawabnya terkencing-kencing dia, gitu. Kalau Allah itu adil, tentu akan memberikan keadilan yang bagus dengan memberikan perasaan yang baik dan bagus. Adilnya Allah itu adalah memasukkan saya jadi orang Kristen, gitu. Adilnya juga. Lah kalau Nabi Muhammad diracun, ya itu tanyakan kepada Yahya Waloni atau Habib Rizik, gitu, atau Ustadz Abdus Somad, gitu. Nah, terus, benar nggak? Nanti kalau saya yang jawab, nanti dibilang penistaan. Loh, saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah ngancam orang, gitu. Sekarang ini ada agama yang menistakan agama lain, gitu aja. Gitu. Kalau ada agama yang menistakan agama lain, coba cari, ikut agama yang itu dulu, coba-coba masuk ke sana, gitu. Atau coba-coba masuk Kristen dulu. Pasti kalau sudah coba-coba masuk Kristen, nggak akan keluar lagi, gitu. Haleluya. Itulah adilnya. Ya. Iya, terus apa nama Pak Saifuddin? Kan Pak Saifuddin kan dulu mantan Islam ya, sudah lama banget kan ikut Islam ya. Nah, ini mau tanya lagi nih Saifuddin nih, kan kalau di dalam Al-Quran itu kenapa kalau kita tulis kalimat Arab gitu loh, tulisan huruf A-R-A-B itu kalau di dalam Al-Quran itu muncul itu kata-kata Arab itu muncul, dan di situ contohnya di surat 12 ayat 2 itu Al-Quran itu diturunkan itu dengan bahasa Arab. Jadi khususnya untuk orang Arab gitu loh. Tapi kenapa orang-orang mengklaim itu bahwa Al-Quran itu untuk semua umat manusia? Ya, memang ada di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu di akhir-akhir masa hidupnya Nabi Muhammad, ayat itu turun bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, begitu. Nah, kenapa kok pakai bahasa Arab? Pertanyaan, ya itu kalau dipertanyakan begitu, itu akan saling kontradiktif antara satu hal dengan hal yang lain. Tetapi itu juga menjadi keutamaan hidup bagi saya yang Kristen hari ini. Saya bersyukur orang Islam itu nggak ngerti bahasa Arab, gitu. Coba kalau dia ngerti bahasa Arab, oh sudah mati semua orang Kristen di Indonesia. Yang saya bingungin itu kenapa ditulis dengan bahasa Arab sedangkan orang Indonesia tidak ngerti bahasa Arab. Ya memang Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, begitu, dan nabinya itu dari Arab, begitu.
Sedangkan semua nabi-nabi di dalam Alkitab itu dari Bani Israel. Dan hanya satu Nabi Muhammad yang datang dari Arab. Itu nggak usah bingung, memang begitu. Nah, kita nggak usah komplain, apalagi nanyakan kepada saya. Nanti saya jawabnya emosi lagi saya nanti. Saya biasanya agak emosi sedikit. Haleluya. Haleluya. Pak Sabudin, nih kan katanya orang itu yang saya dengar tuh katanya tuh Alkitab itu dipalsukan. Ini itu, padahal di dalam Al-Qur'an itu di surat 2 ayat 89 kalau kita baca dengan terjemahannya Yusuf Ali di dalam Al-Qur'an XCOM, itu Al-Qur'an internasional, itu ditulis di situ tuh bahwa di situ tertulis itu bahwa Muhammad aja bersumpah pakai kitab Taurat kan? Iya. Nah, di situ Muhammadnya aja bilang kalau Alkitab Taurat itu adalah kitab yang benar. Tapi kenapa orang-orang bilang itu Alkitab itu dipalsukan? Padahal nabinya pun berbicara bahwa bersumpah sendiri gitu loh. Iya. Di ayat 89, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi menurut mereka, menurut Al-Quran, Al-Quran itu membenarkan Alkitab. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, supaya setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Itu menurut Al-Quran. Itu. Tetapi kita tidak perlu terpengaruh dengan itu. Walaupun 5 kali azan setiap hari kita dengarkan, orang Kristen nggak boleh terpengaruh. Itu aja. Betul Pak. Iya Pak. Ya puji Tuhan yang Pak sudah bilang haleluya. Kamu sudah bisa haleluya kayak saya juga ya. Iya Pak. Ini apa ya? Jadi ya puji Tuhan lah, dari Pak Saifuddin tuh banyak belajar juga. Dan di sini pun begini loh Pak Saifuddin. Ya. Jadi buat teman-teman yang non Muslim, non Nasrani, maksudnya orang Muslim itu ya belajarlah sungguh-sungguh, karena di dalam Al-Quran juga tertulis surat 69 ayat 46 itu tertulis di situ, siapa yang mengarang-arang Al-Quran itu akan apa, pokoknya alterinya dipotong. Allah akan memotong arterinya, pembuluh darah, arteri jantung. Urat nadi. Ya betul, urat nadi. Terus kalau kita buka juga di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 4428 bab 64 halaman 64 hadis ke 450 itu juga di situ tertulis bahwa Muhammad itu sakitan. Dia kesakitan gitu katanya, jantung saya seperti kayak dipotong-potong. Di situ kan terjelas di sini bahwa Muhammad sendiri di sini kan berbicara di dalam Al-Quran dia akan mati dipotong oleh Allah arterinya, dan itu kan udah kejadian karena dia mengarang-arang, karena dia juga bersumpah sendiri dalam Al-Quran dan itu terjadi. Makanya Muhammad matinya kan diracuni, bukan diangkat oleh Allah. Ya. Benar apa yang kamu katakan itu semua dari hadis. Betul lah, makanya Pak Sabudin, cuman kebanyakan kenapa ya orang-orang di agama seberang itu, kenapa mereka tidak percaya dengan hadis Sahih Al-Bukhari? Ya, mereka sendiri nggak bisa baca. Bukan masalah nggak senangnya. Nggak ngerti gitu loh Pak. Mereka punya Al-Quran aja nggak punya. Betul. Al-Quran itu nggak punya. Lah ya kalau kalau kita cerita itu tentang, kita bukain Sahih Al-Bukhari tentang ceritanya Muhammad, itu mereka tuh nggak percaya. Apa itu Sahih Al-Bukhari? Apa itu hadis katanya? Kitabku Al-Quran. Sedangkan kalau kita baca di surat Al-Imran ayat 3 itu di situ tertulis bahwa Taurat dan Injil.
surat 3 ayat 3. Ya. Mereka masih bisa gini loh, maksudnya ada aja jawabannya yang untuk ngeles gitu loh Pak Saifudin. Saya tuh heran. Mereka jawabannya itu tanpa pengetahuan, jadi nggak ngerti agamanya. Asal jawab, yang penting ini ngalahin orang Kristen. Itu namanya jawab asal jawab, gitu. Ya, tanyakan ayat berapa, hadis keberapa, mereka pasti nggak tahu. Iya, soalnya buahnya Pak Saifudin, soalnya ada hadis Al-Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis banyak banget, saya lihat tuh sampai ribuan. Aduh. Kitab hadis aja itu ada 7 hadis, ada 7 kitab hadis yang sangat terkenal. Ada Bukhari, ada Muslim, kitab Tirmidzi, Nasai, Hambali. Itu baru 5 kitab yang saya baca, ada 7 kitab. Nah itu hadis, belum lagi, jangankan hadis, Al-Quran aja nggak baca. Haleluya. Haleluya, oke. Puji Tuhan, makasih banyak ya Pak Saifudin ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup dulu? Masih banyak? Wah, nanti berjam-jam nanti. Ya, boleh satu lagi. Siapa? Aduh, duta besar, duta Injil ini atau duta Islam, duta surga. Iya. Oke, shalom Pak Saifudin, Pak Pendeta. Oh ya. Iya, shalom. Iya Pak. Saya pernah ketemu Pak Pendeta Saifudin waktu Bapak khotbah di gereja anak muda Pak di Tanggang. Di daerah Kalawaci. Iya, dan saya melihat bahwa khotbah Bapak itu sungguh luar biasa Pak ya, walaupun Bapak sudah berpindah keyakinan gitu kan. Nah, itu saya benar-benar excited, luar biasa banget. Maksudnya sangat terberkati dengan khotbah Bapak, dengan dengan iman Bapak gitu kan. Ya benar-benar lah. Saya sebagai anak muda sangat-sangat luar biasa sih. Maksudnya ketika mendengar khotbah Bapak gitu kan, ketika mendengarkan kesaksian hidup Bapak bersama istri gitu kan. Nah, itu benar-benar buat saya pribadi membangkitkan iman sih ya. Dan saya mau tanya satu pertanyaan Pak Saifudin nih kan, kalau kita kan di agama Kristen kan ketika ada orang tua ataupun siapa saudara kita yang sudah meninggal itu kan tidak perlu didoakan ya waktu kita nyekar ke makam ya. Tapi kenapa ya kalau dari agama seberang gitu kan, banyak yang ketika sudah meninggal mungkin entah orang tua ataupun saudaranya itu perlu didoakan. Itu kenapa Pak Saifudin ya? Untuk hal itu saya masih kurang memahami Pak Saifudin. Itu aja, Tuhan berkati Pak. Di dalam Nabi Muhammad bilang begini, idza mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak manusia itu meninggal, putus semuanya. Illa min thalath, kecuali hal yang 3. Waladun soleh yada'ulah. Yang kedua, yang pertama adalah anak soleh yang mendoakan. Maka semua orang Islam kalau mati, dia takut anaknya tidak mendoakan orang tuanya. Itu. Lah saya sudah nggak perlu lagi mendoakan bapak ibu saya. Tidak perlu lagi mendoakan. Kenapa? Oh, sudah terputus ya. Jadi itu alasan pertamanya. Hadis itu anak harus mendoakan ya. Sedangkan di Kristen nggak perlu didoakan. Ngapain didoakan? Bahkan kalau di Kristen ibadah, ibadah kalau saya ibadah nanti, kalau saya meninggal, ibadahnya nggak boleh sedih. Harus gembira. Soraklah, haleluya. Itu lagu untuk kematian saya nanti. Jadi harus gembira. Orang pergi ke sorga kok nangis. Ngawur saja. Kalau nanti mau ada orang meninggal, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Itu kan lagu senang, tapi nanti harus dinyanyikan lagu orang masuk sorga kok. Orang mau pergi ke sorga kok ditangisin. Nggak boleh. Nggak usah nangisin orang yang meninggal di dalam Kristen.
Oke. Johnson Sondah. John Sondah. Ya, terima kasih Pak Sapudin. Oke. Ya, terima kasih. Saya mengucap syukur, banyak terima kasih melihat semangat dari Bapak Saifuddin Ibrahim yang, waduh, salut deh, berapi-api. Ya, terima kasih juga. Saya senang sekali melihat anak-anak Tuhan yang begitu besar semangatnya. Pak Saifuddin cuman itu saja. Semoga saya doakan semoga Pak Saifuddin tetap sehat selalu setiap saat dimanapun, tetap diberkati dan ditambahkan selalu hikmat daripada Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Pak Saifuddin. Oke. Terima kasih. Yang mau bertanya, wortel segar, maafkan. Mau lagi? Oh, satu lagi, wortel segar. Ada, kok kayak sayur aja, saudara. Silakan sayur wortel. Ini obat mata. Shalom, Abi. Shalom. Abi, saya mau nanya nih, Abi. Ya. Apa benar Nabi Muhammad pernah menolong orang Kristen di Nazran? Saya nggak pernah baca sejarahnya. Adalah Bani Najran itu adalah suku Kristen di Madinah. Ada 5 suku Yahudi di Madinah. Semuanya sekarang sudah musnah dan tidak ada bekasnya satupun. Jadi hancur semuanya, dibantai waktu itu. Gitu. Itu sejarah pilu orang Kristen di Madinah, sejarah pilunya orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu sebabnya orang Yahudi itu paling nggak suka dengan orang Arab. Musuhan terus sampai hari ini, karena nenek moyang mereka dibunuh waktu itu. Tetapi saya sarankan, saya nasihatkan semua orang Kristen harus ikut Yesus yang tidak pernah dendam, tidak pernah benci dengan apapun yang terjadi. Nggak boleh. Baik. Ya, makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak juga. Terima kasih saudara-saudara sudah melakukan live dengan saya dan sudah interaksi dengan saya. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Kalau saya ditanya tentang Islam, ya saya apa yang bisa saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya saya jelasin. Tetapi yang sudah berkaitan dengan mungkin nanti bunyinya penistaan agama, ya saya rem sedikit, begitu. Anda tahulah jawaban aslinya gitu. Aslinya saya bisa menjawab gitu. Tetapi kita ini di dunia ini jangan sampai kita bunuh-bunuhan karena agama. Sejarah mencatat dengan baik. Kita harus meninggalkan anak cucu kita dengan emas permata, tinta yang bagus, yaitu tinta emas. Sejarah kebudayaan Indonesia yang toleransi dan damai antar suku, antar golongan, antar bangsa, dan apapun. Dan jangan mencuri uang milik Tuhan, milik negara. Jangan dicuri. Saudara tidak akan kaya dengan cara melakukan itu. Akan membuat anak cucu saudara menderita. Mari kita hidup seperti Yesus Kristus hidup. Susah sehari cukup untuk sehari, kata Tuhan Yesus. Besok lain lagi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.